Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel NR Inspirasi. Berbagai inspirasi akan digambarkan dalam video ini. Oke, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang Excel Pivot ya, Excel Pivot. Apa itu Excel Pivot? Ini mana Excel atau aplikasi Excel yang berguna untuk membantu kita mengelompokkan data gitu ya, mengelompokkan data. Jadi kalau datanya itu tidak berurutan atau tidak terkelompok gitu ya, maka Excel ini nanti, Excel Pivot ini akan membantu kita dalam mengelompokkan data ya. Oke, langsung saja ya, mungkin supaya sobat semuanya mengerti dan paham, langsung saja kita praktekkan. Mudah-mudahan saudara juga dalam keadaan sehat, dan jangan lupa ya di subscribe channel kita ini. Semoga bermanfaat dan makin jaya ke depannya ya. Oke, kita buka Excel. Mana Excel? Oh ini, kita buka Excel ya, kita buka Excel. Oke. Nah, Excelnya sudah terbuka. Oke, mungkin langsung saja kita ambil datanya ya. Kebetulan saya sudah menyiapkan data ya, sudah menyiapkan data. Open. Oke. Nah ini ya data, ini ambilnya di D ya, D data yang sudah saya siapkan. Atau sobat semuanya bisa juga langsung membuka datanya, contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya data saudara ya, sobat semuanya ya, saya simpan datanya di D. Ini datanya tadi. Nah begini, saya sudah menyiapkan dua data ya, dua data. Ini data untuk orang pebisnis ya, atau entrepreneur, pengusaha gitu ya. Kemudian lagi data ini data penelitian ya, data penelitian. Yang mungkin kita akan coba tes yang ini dulu ya. Data penelitian mungkin mahasiswa ya, mahasiswa melakukan penelitian kemudian mendapatkan data gitu ya. Nah ini kita umpamakan nama siswa ya, nama siswa yang mengisi data, mengisi instrumen penelitian kita ya, instrumen penelitian. Kemudian setelah diisi instrumen penelitian itu didapatkan skor seperti ini contohnya ya, skor keterampilan belajar. Skor keterampilan belajar siswa itu, nah ini klasifikasinya, dapat skor 125. Nah, itu termasuk kategori atau klasifikasi sangat rendah, 140 rendah gitu ya, 192 tinggi. Nah itu yang sudah penelitian ya, atau yang akan penelitian itu akan paham nanti ya, akan paham dari mana skor itu. Skor yang ada di sini itu dari instrumen keterampilan belajar ya, yang telah dikumpul dari siswa. Oke, langsung saja dari data ini kita blok ya, kita blok. Kan data ini belum nampak kelompoknya gitu, masih berserakan gitu ya. Nah, contohnya sangat rendah, 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 tinggi, rendah, sedang, rendah. Jadi
mereka ini datanya belum terkelompok. Nah, bagaimana supaya melihat gambarannya secara kelompok? Nah, kita blok data yang ada tadi. Kemudian kita pilih insert ya. Ini insert di atas di sebelah home. Insert. Kita pilih pivot table. Pivot table yang ada di samping ya. Di samping, kalau saya ini di samping kiri ya, kalau saya lihat ya, samping kiri. Ya, klik itu. Nah, di sini ada rumusnya. Ada rumus yang telah disesuaikan dengan yang di blok tadi. Contohnya ini ya, sheet 2. Nah, ini sheet 2 ya, karena dia berada di sheet 2. Kemudian ada tanda seru, kemudian dolar A ya, A $1. Ini berarti dimulai dari A nomor 1 ya, A nomor 1. Kemudian diakhiri dengan 23. C dolar C ya, karena dia kolom terakhirnya itu di C, halaman 23 gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini new worksheet. Kalau kita ingin membuatnya di worksheet baru gitu, atau di Excel baru. Nah, karena kita akan membuat di Excel yang sama ya, di halaman Excel yang sama, jadi kita pilih existing worksheet ya, kita klik di sini. Kita klik di sini, kemudian klik ini location. Nah, di sebelah location ini yang ada kursornya ini ya, klik itu. Nah, ini dia menyuruh kita untuk memilih lokasi ya, lokasi tempat kita akan melanjutkan mengolah data. Nah, di sini kita pilih sheet 1. Sheet 1 ini kosong ya. Ini kosong. Nah, setelah kita pilih, kita letakkan kursor di halaman sheet 1 ini ya. Letakkan di situ, klik di situ. Nah, setelah diklik, kita klik lagi yang ini ya, ini ya. Lagi, oke. Dia kembali ya. Setelah kembali, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini ya. Nah, kalau kita klik di luar, nah, yang di sebelahnya hilang. Nah, kita klik di sini, dia muncul ya, muncul optionnya atau pilihannya. Nah, oke. Tadi ada nama, skor, dan klasifikasinya. Kita munculkan di sini ya. Nama, skor, klasifikasi. Nah, klasifikasinya muncul di bawah nama ya. Tapi kalau kita klik klasifikasinya dulu, kita klik klasifikasinya dulu ya, kemudian skor sama. Nah, kalau kita hilangkan dulu klasifikasi, hilangkan nama, kemudian kita klik klasifikasi dulu, kemudian baru diklik nama, maka tampilannya akan berbeda. Nah, jadi apa yang diklik dulu nanti juga akan merubah model tampilannya ya. Model tampilannya akan berbeda. Nah, kalau di sini dia rendah, terus di bawahnya ada nama-nama siswa yang skor keterampilan belajarnya itu rendah gitu ya.
kemudian sangat rendah. Nah, terus ada nama-namanya. Nah, yang ini 1364 itu total skor dari total skor siswa-siswa yang skornya rendah. Nah, jadi jumlah 138 ini sampai 140 di atas ini jumlahnya ya. Begitu juga yang 493 ini jumlah dari 122 sampai 125 gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang fungsi di bawah ini gunanya untuk memposisikan apakah dia berbentuk row atau columns atau filter gitu ya. Nah, jadi kita pengennya seperti apa gitu. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ini klasifikasi. Nah, kita mau seperti bentuknya itu seperti kolom. Nah, tinggal ditarik, diletakkan di situ. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi dia berpindah dari sangat rendah, sangat tinggi, rendah, sangat tinggi, sedang, tinggi, kemudian totalnya, total dari samping 125, 125, 120, 120 ya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau seperti ini kita akan susah membacanya ya, agak rumit dalam membaca hasil pengelompokannya. Lebih baik seperti yang tadi. Nah, gini. Nah, kalau seperti ini kan jelas ya. Bentuknya yang rendah itu siswanya ini Anissa Zakia, Anna Mufida gitu ya, sangat rendah Angelina, dan selanjutnya gitu ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan nama dan klasifikasi saja, tinggal dihilangkan skornya ya. Kalau kita cuma ingin nama dan skor ya, tinggal dihilangkan checklistnya gitu. Nah, kalau ini dipindahkan di sini, dia akan memfilter gitu ya. Filter, contohnya ini kita mau siapa, Angelina, oke. Nah, dia akan menunjukkan hasilnya, skornya. Nah, gitu. Jadi di filter dipilih ya, pilih kamu siapa gitu ya. Nah, dia keterampilan belajarnya tinggi dengan skor 162 gitu ya, 62. Nah, ini juga bisa bagi guru ya, bagi guru yang mendapatkan data hasil belajar siswa, kemudian hasil belajar siswa itu masih berserakan atau masih acak gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan rumus pivot table ini untuk mengelompokkannya. Nah, ini tadi kan bentuk namanya di filter ya, namanya di filter. Jadi kita balikkan lagi ke row supaya tampilannya lebih jelas dan mudah dibaca maknanya gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau sobat semuanya ingin membuat grafik ya, membuat grafik, tinggal diklik pivot card ini, pivot card ya. Nah,
kemudian dipilih bentuknya seperti apa. Nah, oke. Gitu. Nah, ini terlalu rumit ya untuk dibaca gitu ya, terlalu rumit karena banyak catatannya, maka kita coba hapus saja namanya gitu ya. Nah, gini, kalau seperti ini kan lebih jelas ya, lebih jelas dan bisa dibaca gitu. Nah, di sini di atasnya sum of score, keterampilan belajar. Nah, di sini ini 200, 400, 900, 800, 1400. Ini skor totalnya ya, skor total dari rendah begini. Nah, ini skor total dari rendah 1394. Nah, gitu. Kemudian sangat rendah totalnya itu 493 ya. Nah, kalau grafiknya juga bisa ditukar-tukar ya, intinya kita pilih desain tadi ya, kita pilih desain, kemudian switch row columns. Nah, ini switch row column. Nah, seperti ini. Nah, jadi warna biru itu tinggi, warna kuning sedang, warna abu sangat tinggi, warna oranye sangat rendah. Nah, jadi bisa diacak-acak seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan klasik nama ya, nama dan skornya. Nah, kalau seperti ini kurang jelas ya untuk dibaca ya. Nah, jadi yang pasnya itu cuma klasifikasi sama skor gitu ya, sama skor. Nah, itu oke. Nah, ini ya. Nah, kita juga bisa memilih karena di pivot ini ada juga recommended-nya yang ditampilkan gitu ya. Cara untuk memunculkannya, kita klik di sini, kita klik di tabelnya tadi, di table, kemudian pilih analyze. Nah, ini ada recommended pivot table, jadi dia merekomendasikan tampilan yang bagus gitu ya, recommended pivot table. Nah, bisa diklik itu. Nah, kita ada dua pilihan. Ini pilihan yang pertama yang sedang tampil ya. Nah, ini pilihan kedua. Nah, kalau kita lihat memang pilihan kedua ini yang lebih bagus ya. Ya, kita tampilkan saja, kita klik gambarnya, kemudian oke. Nah, di sini agak lebih jelas. Kenapa? Karena dia menunjukkan jumlah siswa yang rendah, keterampilan belajarnya, jumlah siswa yang sangat rendah keterampilan belajarnya gitu ya. Jadi total siswanya itu ada 22 orang. Nah, di sini jadi jelas berapa orang yang keterampilannya rendah, berapa orang yang keterampilan belajarnya sangat rendah, sampai berapa orang yang keterampilannya tinggi gitu ya. Dan kalau kita klik ini, nah, dia akan memunculkan jumlah.
jumlahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini sangat membantu sekali untuk mengelompokkan data. Nah, sekarang kita hapus saja grafiknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jika kita blok ya, kalau kita ingin menentukan contohnya 10 yang paling terendah gitu ya, atau beberapa orang yang paling tertinggi gitu ya, atau dari total ini dari 22 siswa, nah 10% yang paling terendah atau 10% dari yang paling tertinggi gitu ya. Nah, jadi bisa kita memilih home ya, home ini home, kemudian kita pilih kondisional. Nah, kondisional ini, nah kalau ini ya, nah ini top 10 items, jadi yang paling 10 yang paling tertinggi. Nah, kalau ini 10% yang paling tertinggi gitu ya. Ini bottom 10 item atau 10 siswa yang berada paling bawah gitu ya, 10 orang. Nah, gitu selanjutnya ya. Nah, kita contohkan saja, contohnya seperti ini, 10 orang yang teratas. Kita klik. Nah, dia akan menunjukkan 10 orang yang paling teratas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ya, 11 karena ada yang sama ya. Ini 152, ini 152. Nah, karena sama, jadi dia masuk ke dalamnya gitu ya. Nah, ini gunanya untuk menukar warnanya. Nah, warnanya ya, kuningnya. Nah, itu. Atau model lain juga bisa, atau 10 yang terbawah. Oke. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 10 ya. Nah, seperti itu. Ada juga yang berbentuk simbol ya, berbentuk simbol. Nah, kita blok ya, kita ambil format as table. Nah, salah, style ya, cell stylist. Bukan ya. Ini di conditional formatting, icon set. Icon set, contohnya ini ya, atau ini saja yang 4 jenis. Nah, kita pilih. Nah, ini menunjukkan yang hijau ini. Yang hijau ini paling tertinggi ya, atau berada pada level tinggi, level sangat tinggi. Nah, ini yang paling yang rendah, yang merah ini, yang merah. Nah, yang kuning miring ini lebih tinggi daripada yang merah ya. Nah, kalau seperti ini agak lebih tinggi lagi daripada yang panahnya miring ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi ada kode-kodenya. Nah, ini sangat bagus untuk guru juga ya, untuk guru, untuk memberikan kode-kode terhadap hasil belajar siswanya gitu ya.
seperti itu. Nah, kalau kita ingin copy, bisa saja langsung di copy saja gitu ya, di copy, dipindahkan ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang tidak pakai rumusnya. Nah, ini yang pakai rumusnya, tinggal di copy. Nah, mungkin itu ya, mungkin itu yang bisa digambarkan untuk data penelitian seperti yang telah kita cobakan tadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya, semoga mengerti dan bisa dipergunakan gitu ya, sehingga memudahkan pekerjaan sobat semuanya gitu ya. Nah, jika ada yang diragukan boleh ditanyakan pada kolom komentar, nanti akan kita tanggapi ya. Mungkin hanya itu, demikian, terima kasih.